Sampah antariksa didefinisikan sebagai seluruh objek buatan manusia, termasuk pecahan dan elemen di orbit bumi atau yang memasuki atmosfer lagi yang tidak berfungsi. Sampah antariksa yang berasal dari satelit yang tidak berfungsi mencapai 17% dari total sampah antariksa yang ada. Keberadaan sampah antariksa di orbit bumi berbahaya karena terdapat kemungkinan terjadinya tumbukan dengan satelit yang masih berfungsi dan tumbukan antar sampah antariksa serta dampak radiasi dan kerusakan yang ditimbulkan jika satelit jatuh di permukaan bumi. Keberadaan sampah antariksa di orbit bumi cukup berbahaya karena kemungkinan terjadinya tumbukan dengan satelit yang masih berfungsi cukup besar. Selain itu, sampah-sampah tersebut bisa saling bertabrakan sehingga akan menambah jumlah pecahan sampah dan menambah risiko kerusakan pesawat antariksa. Bahkan, International Space Station yang mengorbit bumi dengan kecepatan 28.164 km per jam harus bermanuver beberapa kali untuk menghindari tabrakan dengan sampah antariksa. Selain potensi bahaya tabrakan di orbit bumi, sampah antariksa juga berpotensi membahayakan ketika jatuh di permukaan bumi. Seperti pada kasus satelit FSW-33 milik Cina yang jatuh di Penglai, Provinsi Sichuan, dan pada kasus meteorit yang jatuh di Duren Sawit, Jakarta Timur. Indonesia sebagai negara ekuator memiliki potensi yang cukup besar kejatuhan benda antariksa. Hingga saat ini sudah ada 3 benda jatuh antariksa yang telah diidentifikasi. Sebuah studi yang diadakan tahun 1999 memperkirakan bahwa terdapat sekitar 2 juta kilogram sampah antariksa yang tersebar di orbit rendah, yang berukuran lebih besar dari 1 cm persegi. Benda dengan ukuran tersebut sudah dapat merusak kamera satelit atau instrumen satelit. Beberapa gambaran mengenai hal negatif yang ditimbulkan oleh adanya sampah antariksa ini antara lain: pertama, gangguan terhadap sistem operasi satelit akibat terjadinya benturan antara satelit atau pesawat antariksa dengan benda yang berupa sampah, sebagaimana kasus yang menimpa satelit komunikasi Rusia Express AM-11. Kasus tabrakan yang terbaru adalah salah satu satelit Iridium dengan puing bekas satelit Rusia. Kedua, risiko satelit gagal masuk orbit akibat benturan satelit dan benda atau sampah antariksa yang tersebar di orbit. Ketiga, satelit yang sudah off-gear atau tidak aktif kemungkinan transpondennya masih menyala, dan hal ini dapat mengganggu transmisi sinyal satelit karena adanya interferensi sinyal. Keempat, terjadinya gangguan gelombang sinyal transmisi yang dikirimkan satelit ke bumi. Hal ini akan terjadi jika sinyal melewati sebaran sampah antariksa yang berupa logam yang berasal dari satelit. Terakhir, untuk sampah antariksa yang tersebar di orbit rendah, ada resiko bongkahan sampah ini akan tersedot masuk bumi. Jika bongkahan ini cukup besar dan tidak terbakar habis di atmosfer dan jatuh di wilayah pemukiman, maka akan mendapatkan bencana. Masih terbayang dalam ingatan kita waktu stasiun angkasa Rusia Mir benda seberat 120 ton jatuh ke bumi. Berbagai program telah dilakukan untuk mengatasi masalah sampah antariksa, di antaranya proyek Orion NASA yang dimulai tahun 1970 dan berlanjut hingga sekarang. Beberapa skenario telah direncanakan, salah satu yang paling terkenal dan paling layak adalah mengembangkan senjata laser yang berbasis di bumi. Senjata laser ini akan memburu dan menghancurkan bongkahan antariksa menjadi partikel kecil dalam beberapa menit. Sedangkan cara yang paling sederhana sampai sekarang, yang paling andal dan banyak disarankan adalah setiap satelit dilengkapi dengan sebuah motor roket. Jika satelit habis umur operasionalnya, motor ini dinyalakan agar dia dapat keluar dari orbit. Indonesia sendiri belum memiliki kebijakan mengenai pengelolaan sampah antariksa. Belum ada forum resmi LAPAN yang membahas tentang sampah antariksa terkait dengan penanganan benda jatuh antariksa. Sudah ada beberapa diskusi terkait, namun SOP penanganan benda jatuh yang melibatkan lembaga lain seperti Bapeten, Kominfo, BNPB belum selesai dilakukan. Indonesia tidak memiliki satelit komunikasi di orbit rendah, sehingga ketentuan di orbit di RPM hanya untuk satelit GSO. Jika memang nantinya ada satelit komunikasi di LEO, aturan di orbit juga harus diterapkan untuk LEO.
Demikian sedikit gambaran mengenai sampah antariksa, mengingat ke depan akan semakin banyak benda-benda manusia yang akan diluncurkan ke antariksa. Sehingga dari hari ke hari sampah antariksa yang berasal dari buatan manusia tentunya akan semakin menumpuk di antariksa. Maka jika tidak dari sekarang dipikirkan solusinya, tentu hal ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari.